wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa hadir di pertemuan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke materi pasar monopoli, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mas Aryan, silakan menyampaikan berdoa. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, jadi kita berdoa masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Amin. Baik, untuk yang pertama, Pak Guru tidak absen dulu ya anak-anak. Jadi untuk yang pertama, Mas Gibari hadir nih. Mbak Wisda Hadir. di Bapak Lisa, Hadir. Mbak Eliana. Tidak hadir Pak. Ini itu kalau udah tahu. Sakit. Sakit. Mas Erian hadir. Mbak Darisa. Hadir. Iya. Mbak Mufti Hadir Pak. hadir juga. Lalu yang pertama itu kita akan belajar pasar monopoli. Oh ya, sebelum masuk ke materi, kalian pernah nggak sih kayak bermain monopoli yang kayak luar tangga itu? Pernah. Nah, jadi pada permainan monopoli tersebut kalian itu kayak kalau goals atau tujuan kalian bermain monopoli tersebut itu apa? Biar kaya. Biar kaya, kekuasaan kan berarti. Nah, pasar monopoli juga kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi kayak pasar monopoli itu menguasai suatu segmentasi pasar yang kita akan bahas di slide selanjutnya. Yang pertama, di kompetensi awal, peserta didik memahami dan menguasai materi pasar monopoli. Yang kedua, tujuan pembelajaran, siswa memahami dan mendefinisikan pasar monopoli, dan siswa mampu menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan pasar monopoli. Nah, yang akan kita bahas adalah pengertian pasar monopoli, ciri-ciri pasar monopoli, contoh pasar monopoli, dampak dari pasar monopoli, dan peran pemerintah dalam pasar monopoli. Nah, sebelumnya siapkan selembar kertas kalian untuk dites dengan soal apa itu pasar monopoli. Silakan dicatat dan dijawab sepengetahuan kalian ya. Apa sudah teman-teman? Sebentar Pak. Oh iya. Pak. Sudah ya. Sudah. Baik. Ya, baik, terima kasih untuk cerita kali ini. Sebelum masuk ke materi, apakah dari kalian ada yang berminat menjadi pembisnis ataupun menjadi manajemen?
Ada. Jadi jika kalian memiliki minat untuk menjadi pebisnis ataupun menjadi manajemen, memahami pasar monopoli akan membantu mengidentifikasi peluang dan tantangan di pasar dan juga belajar strategi bersaing dengan monopolis atau berinovasi dalam kondisi pasar seperti ini. Nah ini ya teman-teman, untuk pengertian di pasar monopoli itu sendiri. Pasar monopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual atau produsen yang menguasai pasar untuk suatu produk atau jasa tertentu. Jadi pasar monopoli ini struktur pasarnya itu hanya terdapat satu ya penjual atau produsen, dan jadi memiliki kekuasaan tersendiri yang dilindungi oleh pemerintah dan juga mempunyai hak khusus lah intinya. Dan untuk ciri-ciri dari pasar ekonomi itu ada 5. Yang pertama, hanya ada satu produsen atau penjual. Dan yang kedua ada produk unik. Produk unik di sini dijelaskan itu digambarkan seperti tidak ada substitusi yang sempurna. Jadi barang dari si pasar monopoli ini tidak ada yang benar-benar plek-jiplek dengan barang aslinya seperti itu. Yang ketiga, hambatan masuk pasar tinggi. Jadi hambatan masuk pasar tinggi ini berarti berpengaruh ya berupa dari regulasi, biaya maupun hak paten. Yang keempat, pengendalian harga oleh produsen. Nah, di pasar monopoli ini sendiri pengendalian harga ini diatur oleh produsennya sendiri, tidak mempengaruhi atau berpengaruh dari harga pasar di luar. Yang kelima, biasanya dilindungi oleh regulasi pemerintah. Nah, contoh pasar monopoli sendiri ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, PT Perusahaan Listrik Negara atau yang bisa disebut dengan PLN, terus PDAM, terus yang ketiga perusahaan farmasi. Nah, dampak dari pasar monopoli. Dampak dari pasar monopoli ini memiliki 2 dampak negatif dan 2 dampak positif. Yang pertama dari dampak positif, stabilitas harga dalam jangka pendek. Jadi stabilitas harga dalam jangka pendek ini untuk menghindari inflasi ataupun deviasi yang terlalu tinggi. Terus yang kedua dari dampak positif, keuntungan besar memungkinkan perusahaan untuk berinvestasi dan berinovasi. Keuntungan besar memungkinkan perusahaan untuk berinvestasi dan berinovasi. Jadi pasar monopoli ini sendiri kan di slide sebelumnya kan dijelaskan bahwa kayak biaya itu tidak terpengaruh dari luar kan. Jadi biaya itu diatur oleh si produsen itu sendiri. Jadi keuntungan sebesar apapun pasti akan diperoleh oleh si produsen. Ini akan memungkinkan perusahaan untuk berinvestasi dan juga berinovasi. Pasti akan melakukan investasi dan juga berinovasi untuk produk-produk yang lain seperti itu. Yang kedua, dampak negatif, harga lebih tinggi dibandingkan pasar persaingan sempurna. Nah, jadi di pasar monopoli ini harganya itu lebih tinggi daripada di pasar persaingan sempurna karena seperti yang sudah dijelaskan, harganya itu diatur oleh produsen. Konsumen memiliki pilihan terbatas. Jadi dikarenakan di pasar monopoli ini sendiri produsennya itu istilahnya adalah homogen, jadi kayak satu jenis. Jadi konsumen itu memiliki pilihan yang terbatas. Nah, yang selanjutnya peran pemerintah dalam pasar monopoli. Yang pertama dari regulasi harga, menghindari eksploitasi konsumen. Ada yang tahu eksploitasi itu apa? Tidak. Jadi eksploitasi konsumen itu sesuatu yang berlebihan. Contohnya seperti pas zaman COVID-19 itu kan konsumen itu kan kayak berbondong-bondong atau kayak berinvestasi ke masker kan. Nah, jadi pemerintah dalam pasar monopoli ini menghindari eksploitasi konsumen yang seperti itu. Jadi kayak menstabilkan lah antara kayak barang yang dikonsumsi oleh konsumen seperti itu. Yang kedua, pemberian subsidi membantu konsumen mengakses pelayanan penting. Nah,
mengakses pelayanan penting ini apa ya, membantu konsumen mengakses pelayanan penting. Jadi pelayanan penting ini ya seperti yang di PLN saya sebutkan, berarti kan pemerintah berpengaruh penting ya, kayak misal dalam kayak pengaturan harga seperti itu. Jadi pemerintah itu berpengaruh terhadap kenaikan atau kayak stabilitas harga lah, seperti itu. Yang ketiga, pengawasan kualitas, memastikan produk atau layanan tetap memenuhi standar. Nah, ya seperti yang kita tahu kan di PLN atau di semacamnya yang kayak PDAM atau semacamnya PLN itu kan kayak produk atau layanan kan tetap memenuhi standar ya, kayak memang kebutuhan pokok kita masing-masing juga. Yang keempat, membuka peluang kompetisi, mengurangi dominasi monopoli. Jadi teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk materi pasar monopoli kali ini? Apakah ada yang ditanyakan untuk pasar monopoli kali ini teman-teman? Tidak. Tidak. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan lanjut saja ke post testnya ya kali ini. Baik. Silakan untuk teman-teman untuk masuk ke dalam kuisis. Baik. So, Absen lagi ya teman-teman. Ini Eldirat ini siapa ya teman-teman, kalau boleh tahu? saya Oh ya, Eldirat Mas Erian ya. Terus Ayu Ting Ting siapa? Ayu Ting Ting? Ayu Ting Ting siapa di sini? Ayu Ting Ting? Oh, Mbak Kalisa boleh. Ataya, siapa Ataya? Halo, bisa Ataya? Tidak, Oh, Pak. oh ya Mas Gibar ya. Mufti Pak, Mbak Mufti 111. Oh, Mbak Tarisa. Oke, Mbak Wisda. Baik, langsung saja dimulai ya teman-teman.
Sudah semuanya. Sudah. Baik. Baik, akan kita review soalnya. MVP of the day. Untuk Mas Elian benar semua Mas Elian kan benar semua nih. Apakah dari Bapak sendiri menjelaskan dengan sangat baik? Sangat baik. Sangat baik. Terima kasih Mas. Saya juga pintar sih Pak. Oh sebenarnya. iya, seperti itu ya, iya. Iya. Sebenarnya kebetulan saya juga pintar juga sih Pak. Oh iya, iya. Mungkin dari 7 soal ini yang paling banyak salahnya itu ada di Saya. nomor 3, terus Nomor 3 doang. nomor 3 ya. Iya, Yang pertama jawabannya apa ya, hambatan Pak? monopoli. Kurangnya inovasi dalam pasar. Kenapa itu Pak? Kenapa kurang inovasi? Karena hanya satu penjual. Karena hanya satu penjual Mas, seperti yang bang itu kan berarti kan sama. Nah, itu bang itu jawabannya. Berarti penjualnya suka-suka ya Pak bikin produknya? Iya. Hmm. Dia masih Pak. Kenapa? Tapi dia masih. Iya, diawasi sama pemerintah karena pemerintah juga kayak mengatur di kestabilan harganya, jadi tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah juga, sesuai dengan kesepakatan dari pemerintah dan juga si pasar produsennya, ya si produsennya. Langsung saja menuju ke kesimpulan. Apakah dari kalian ada yang ingin membacakan kesimpulan? Arian Pak. Erian Pak, oke baik. Mas Erian silakan juga. Saya nomor 1 yang bacain yang nomor terakhir harusnya. Apa-apa. Baik. Kesimpulannya, pasar monopoli merupakan struktur pasar yang ditandai dengan adanya suatu produsen atau penjual yang menguasai seluruh pasar untuk suatu produk atau jasa tertentu. Dalam kondisi ini, produsen memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan harga yang seringkali disebabkan oleh tidak adanya pesaing dan tingginya hambatan masuk pasar bagi perusahaan lain. Meskipun pasar monopoli dapat memberikan dampak yang positif, seperti stabilitas harga dalam jangka pendek dan peluang bagi perusahaan untuk berinovasi, terdapat pula dampak negatif yang signifikan. Dampak tersebut meliputi harga yang cenderung lebih tinggi, pilihan konsumen yang terbatas, serta kemungkinan stagnasi dalam kualitas produk akibat kurangnya persaingan. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam mengawasi dan mengatur pasar monopoli. Pemerintah perlu menetapkan regulasi harga, memberikan subsidi, memastikan kualitas produk, serta membuka peluang bagi kompetitor untuk mengurangi dominasi monopoli. Dengan pengelolaan yang tepat, dampak negatif monopoli dapat diminimalkan sehingga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen dapat tercapai. Nah, terima kasih. Jadi dari kesimpulan ini, pasar monopoli merupakan suatu pasar yang ada satu produsen atau penjual. Dalam kondisi ini, produsen memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan harga. Meskipun pasar monopoli dapat memberikan dampak positif seperti stabilitas harga dan bla 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 bla, sampai konsumen dapat tercapai. Terima kasih. Sebelum penutupan kelas pada pagi hari ini, boleh nggak sih kita cross check lagi apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Boleh. Boleh. Apa aja ya teman-teman? Pengertian. Pengertian. Terus apa? Peran pemerintah. Terus ciri-ciri. Harganya mahal. Apa? Ya, bagus. Apa? Terus apa lagi? Konsumen ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, cukup sekian untuk kegiatan mata pelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Kurang banyak. Apa? Iya kok. Iya. Kurang sulit ya? Iya. Berapa menit? Di rumah
Saya baru 20 menit ya.